Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba berbagi apa yang dititipkan oleh Allah berupa waktu, tenaga, pikiran, dan keterampilan. Saya harap Anda berbagi, subscribe, like, dan komen agar kita bisa merasakan indahnya saling berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, sekarang saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana membuat soal permainan atau game di aplikasi Quizizz melalui HP ya Bapak Ibu. Jadi membuat soal Quizizz atau game permainan ya berupa soal-soal latihan untuk siswa kita itu bisa dibuat pada laptop atau pada HP. Ini yang saya tutorialkan adalah pada HP. Oke. Yang pertama kita menuju browsing dulu ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah login ke Quizizz itu tidak masalah, kita bisa langsung membuatnya ya. Kita menuju ke Chrome atau Google terserah. Saya menuju ke Chrome dulu ya. Nah kemudian diketik Quizizz ya. Ketik Quizizz. Nah seperti ini, kemudian kita enter ya. Nah maka akan tampil seperti ini. Ini adalah link dari Quizizz, alamat link Quizizz ya. Nah karena kita akan membuat soal, maka ini yang dipilih adalah yang for teacher ya, untuk guru ya. For teacher kita klik, kemudian kita tunggu. Nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk membuat soal, ini yang garis 3 yang atas ini ada garis 3 ya, sebelah kiri ini diklik ya. Klik, kemudian ada beberapa menu pilihan ya. Nah karena kita akan membuat soal, ini kata-kata buat yang di ungu ini jenengan klik buat ya. Kemudian nah ini ada beberapa option pilihan. Berikan nama kuis ini. Yang pertama berikan nama kuis. Misalkan saya ingin membuat kuis tentang tentang luas persegi panjang misalkan ya, atau tentang persegi panjang misalkan gitu ya, persegi panjang. Nah ini yang akan saya latihkan pada siswa saya. Kemudian yang kedua pilih mata pelajaran ya, otomatis matematika, terserah panjenengan yang bahasa Inggris ya, monggo bahasa Inggris diklik. Kemudian ini ada bawahnya selanjutnya diklik ya. Kita tunggu dulu. Nah, mulai kita akan membuat create a question. Jadi membuat create a question, membuat pertanyaannya ya. Ini yang pertama ada pilihan, ada beberapa pilihan. Biasanya kita membuat dengan pilihan ganda ya Ibu-ibu. Saya membuat pilihan ganda. Pilihan ganda diklik. Nah, mulai kita menuliskan pertanyaan di sini Bapak Ibu. Kalau misalkan kita tidak ingin mengetikkan, kita bisa browsing ya, kita cari soal yang terkait dengan persegi panjang. Oke, saya contohkan kalau browsing bagaimana. Kita masuk ke Google ini ya, kalau tadi ke Chrome, jadi harus beda browsing ya. Tadi Chrome, sekarang Google, biar tidak terhapus ya. Google untuk mencari soalnya, misalkan soal luas persegi panjang. Nah ini soal luas persegi panjang. Nah ini kita klik yang pertama ya, pilihan pertama soal luas dan keliling persegi panjang plus kunci jawaban plus ini. Nah kemudian kita cari soalnya ya. Nah ini sudah ketemu. Misalkan nomor 1 ini kita ambil ya. Kita tinggal salin tempel aja, copy paste. Ini ditekan agak lama ya. Kemudian kita salin ke sini. Nah kemudian kita salin ya. Kemudian kita kembali pada Chrome tadi, pada Quizizz. Kemudian kita tempelkan di sini ya. Nah, sudah jadi. Sekarang pilihan pertama kita kembali ke Google lagi. Untuk pilihan pertama ini keempat sudutnya siku-siku. Kita salin ya, kemudian tempelkan di sini Bapak Ibu ya. Tempel, kemudian pilihan yang kedua ini juga kita ambil dari sini, jadi kita tidak perlu ngetik lagi ya. Salin, kemudian ini tempel di sini ya. Oke, kemudian pilihan ketiga ini juga kita salin di sini.
Kemudian kita tempel di sini. Tempel ya. Kemudian pilihan yang keempat. Pilihan yang keempat, kita salin di sini mempunyai 2 simetri putar. Kita salin, kemudian kita tempel di sini ya. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, kalimatnya mungkin ada yang kurang pas. Ini rupanya yang pilihan ketiga kurang pas ya, mempunyai 2 dukungan lipat. Apa ini? Ini harus direvisi ya. Mungkin maksudnya mempunyai 2 simetri lipat. Biasanya begitu, nggih. Jadi ini direvisi dulu. Nah, kalau sudah pas, ini soalnya adalah di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri persegi panjang adalah. Nah, ini ya yang keempat sisinya sama panjang, ini bukan ciri persegi panjang, maka ini kita centang. Ini sebagai kunci ya. Jadi harus ada kuncinya. Kuncinya kita centang sehingga menyala warnanya hijau. Kalau sudah digulur ke bawah, di sini ada waktu pengerjaan ya. Waktu pengerjaan ini di bawah sendiri sebelah kiri ada tulisan 30 detik, jenengan klik. Ini ada pilihan. Jadi kita bisa memperkirakan siswa kita akan mengerjakan soal ini berapa detik. Saya berani memasang 10 detik ya. Jadi 10 detik maksimal siswa harus bisa menjawab soal ini ya. 10 detik kita pasang. Kalau sudah yakin siswa kita bisa, maka kita simpan. Ini ada bawahnya sebelah kanan, ini ada klik disimpan ya, simpan. Nah, pertanyaan sudah disimpan. Ini ada komentar bahwa pertanyaan sudah disimpan. Nah, sekarang kita buat pertanyaan baru. Sekarang saya tutorialkan bagaimana kalau kita ingin menyisipkan gambar ya. Ini pertanyaan baru saya klik, kemudian pilihan ganda lagi. Misalkan saya ingin membuat soal atau menyajikan soal siswa kita yang ada gambarnya. Dengan tidak membuat sendiri Bapak Ibu, misalkan kita mengambil soal yang tadi ya, kita pilih yang gambar yang ada gambarnya. Ini kita pilih, coba di bawah biasanya ada ya. Biasanya ada. Nah, ini nomor 14 ya. Ini akan kita pakai ya, kita pakai untuk siswa kita. Pertama kita tulis dulu soalnya, kita salin dulu soalnya ya. Salin. Kemudian di sini kita tempel di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Kemudian kita sesuaikan gambar karena soalnya tadi memuat gambar ya. Nah, di sini di sebelah kanan ada pilihan FX, ada pilihan gambar, audio, video. Jadi kalau FX itu untuk penggunaan rumus matematika, tapi kalau di dalam HP ini tidak bisa, tidak mampu untuk mencerna ini. Jadi harus pakai laptop ya. Kemudian kalau gambar bisa, demikian pula dengan audio dan video itu harus pakai laptop ya. Kalau gambar bisa, gambar kita klik ya. Kemudian terlebih dahulu ini di screenshot dulu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Jadi gambarnya ini yang akan kita ambil, ini kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu. Nah, ini kita foto dulu. Kemudian kita crop ya. Kita potong, kita crop. Nah, sampai sini. Ini yang akan kita ambil. Kemudian kita simpan ya. Ini ada klik simpan ya, disimpan pada galeri kita. Nah, kita kembali pada kuisis yang tadi. Nah, ini setelah diklik gambar maka akan muncul ini. Tanda plus ini kita klik ya. Nanti kita cari gambarnya. Kemudian ini ada 2 pilihan, ada kamera, ada jelajahi. Jelajahi ini diklik ya. Nah, ini gambar yang sudah kita screenshot ini. Yang sebelah kiri atas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita klik. Kemudian kita tunggu prosesnya ya. Proses memasukkan gambar sudah selesai. Kalau sudah selesai, klik selesai ya. Klik selesai. Nah, sudah. Jadi gambar sudah tersisipkan di sini ya, sudah selesai. Sekarang pilihan jawabannya kita tulis. Kita lihat soalnya ini pilihannya ada 100, 110, ini bisa kita salin tempel atau kita tulis aja 100, 110, 115, 120 ya. Kita tulis aja di sini. Kita ketik biar tidak lama. 100, kemudian 115 ya. Kemudian ini 120. Ini katakanlah 125 ya. Ini nanti kuncinya 120 Bapak Ibu ya. Sudah selesai, kemudian kita kunci.
kita beri kunci 120 ya. Jadi kuncinya 120. Kemudian dipasang waktunya, katakanlah waktunya 2 menit ya. 2 menit, kemudian kita simpan. Nah, sudah selesai seperti ini Bapak Ibu. 2 soal aja nggih. Jadi 2 soal aja, langkahnya sama. Kalau misalkan ingin nambah ya ini diklik pertanyaan baru, kemudian pilihan ganda dan seterusnya seperti yang sudah saya tutorialkan itu. Nah, sekarang langkah berikutnya kalau sudah selesai panjenengan menulis soalnya, misalkan 10 soal atau 15 soal terserah panjenengan, maka kita terbitkan ya. Kita share ke siswa kita. Ini pertama kita klik terbitkan. Ini di atas sebelah kanan itu ada kata-kata terbitkan. Ini kita klik ya. Nah, sudah. Kemudian kita atur kuisnya. Kita atur kuisnya. Di sini ada tambahkan judul gambar, enggak usah sudah ya. Kemudian pilih bahasa, otomatis ya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya, jangan bahasa Inggris. Ini dipilih. Jadi ini jenengan klik dulu Inggrisnya ini, kemudian kita pilih bahasa Indonesia, GHI. Nah, ini Indonesia kita pilih. Kemudian untuk kelas berapa? Ini diklik ya. Dari ini diklik kelas 7 misalkan. Nah, ini kelas 7 ya. Jadi untuk kelas 7. Kemudian siapa yang bisa melihat kuis? Publik. Jadi publik dipublikasikan ya Bapak Ibu. Jadi dibiarkan aja, enggak usah dianu. Kalau misalkan panjenengan penasaran pilihannya apa? Coba ini. Ini ada publik dapat dilihat semua orang atau pribadi hanya dapat dilihat Anda. Nah, ini tujuannya karena untuk siswa, kita klik yang publik ya. Kemudian kita simpan. Nah, selesai sudah. Sekarang ini sudah tersimpan ya. Sekarang akan kita linknya akan kita share ke siswa kita ya. Nah, ini ada yang kotak ungu, ini ada pilihan mulai kuis langsung. Dan yang kedua berikan pekerjaan rumah. Kalau mulai kuis langsung itu maksudnya kuis yang kita buat ini langsung dimainkan ke siswa di hadapan kita. Jadi langsung. Sehingga siswa bisa bersaing di sana. Biasanya ini diklik kalau kita ingin menyajikan di depan kelas ya. Tapi kalau kita ingin agar siswa itu mengerjakannya bebas sesuai dengan keluangan waktu mereka ya, berikan pekerjaan rumah aja ya. Jadi ini biasanya saya ini berikan pekerjaan rumah, ini diklik ya, berikan pekerjaan rumah ya. Nah, kalau sudah di sini ada pilihan ya, batas pengerjaan PR. Nah, batas pengerjaan PR sampai kapan? Jadi misalkan 3 hari atau 7 hari atau 14 hari, ini bisa jenengan klik ya. Jadi ini diklik, nah akan muncul ini sampai hari apa? Maret sampai tanggal berapa? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau ini gratis atau gratis ya tanpa bayar itu biasanya terbatas hanya 2 minggu. Tapi kalau lebih dari itu tidak bisa. Cuman kalau kita berbayar, kuisisnya berbayar itu bebas waktunya, bisa 1 tahun tenggang waktunya ya. Kalau ini hanya dibatasi 2 minggu. Oke, katakanlah sampai tanggal 22 ini kita klik ya, 22 Maret sudah selesai anak-anak harusnya gitu ya. 22 kita klik. Maka nanti batas pengerjaan PR adalah Maret tanggal 22. Kemudian jamnya juga bisa kita setel ya. Nah, kalau sudah ini baru diatur lanjutannya. Jadi pengaturan lanjutan ini digulirkan ke bawah sebelum mengklik tugaskan ya Bapak Ibu. Ini ada tulisan tugaskan. Ini sebelumnya kita atur dulu ya. Jadi ini pengaturan umum, upaya peserta, berapa kali peserta dapat mengikuti kuis, terserah panjenengan. Misalkan kita setel 1 kali boleh ya, atau di setel 2 kali boleh ya, atau di setel 3 kali, saya setel 3 kali aja ya. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas, kita tunjukkan misalkan tidak apa-apa ya, kita tunjukkan aja sehingga siswa tahu benar atau salahnya ya. Ini kita hidupkan, aktif ya. Kemudian tunjukkan jawaban setelah aktivitas, ini juga boleh diaktifkan ya. Ini kalau untuk siswa itu agar bisa belajar, oh ternyata dia salahnya di mana. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menghendaki ya dimatikan aja ya. Kemudian pengaturan aktivitas ya. Ini tunjukkan papan peringkat, dihidupkan semua, sudah pertanyaan diacak, pilihan jawaban juga diacak, dianu dulu. Kemudian musiknya dimainkan, kalau Bapak Ibu tidak suka musik ya ini dimatikan aja ya.
Ini misalkan dimainkan, perlihatkan meme. Kalau misalkan Bapak Ibu ndak mau ada gangguan, ada gambar-gambar, ya ini dimatikan ya. Maaf ya. Jadi ini dimatikan. Nah seperti ini. Dan ini misalkan saya hidupkan aja ya memenya. Nah kalau sudah, kemudian ini diklik tugaskan kepada siswa ya. Ditugaskan, nah akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah kode 6369196. Ini kode permainan yang kita buat, yang sudah kita buat. Nah, kita ingin berbagi ke grup WA siswa supaya siswa bisa langsung klik, langsung main ya. Nah, yang kata-kata berbagi sebelahnya Google Classroom ini berbagi, ini kita klik ya. Nah, sekarang ini linknya sudah ada ya, http://join 6369196. Ini kita copy aja, salin link di sini, diklik salin link ya. Nah, kemudian kita share ke WA ya, ke WA. Misalkan ke sini. Ini kita share ke, saya biasanya mencoba-cobalah ya untuk grup percobaan. Nah, ini oke, saya share di sini ya. Ini tinggal ditempel agak lama, kemudian klik tempel ya. Jadi ditekan agak lama, muncul tulisan tempel, ini diklik. Nah, ini sudah di copy paste. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu kuisisnya ya. Seperti ini langkahnya. Kemudian kita ingin melihat tampilan kepada siswa ya. Misalkan saya selaku siswa, saya akan nyoba bermain ya. Ini saya klik HTTP kuisis, ini saya klik. Nah setelah itu kita klik, kemudian masuk ke Chrome, tidak apa-apa, atau Google tidak apa-apa ya, hanya sekali. Nah perhatikan tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Kemudian ada namanya ya. Kemudian kita mulai bermain. Karena saya yang pertama, ini ada komentar Anda yang pertama. Saya klik mulai game. Selesai semua, kemudian akan terlihat